Shalom, damai di hati. Puji Tuhan, kita boleh berjumpa lagi di channel YouTube saya, Pendeta Heni Momongan. Salam kasih, sukacita, dan damai sejahtera untuk kita semua. Saat ini saya rindu lagi untuk berbagi kebenaran firman Tuhan. Namun sebelum itu mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Ya Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami yang penuh dengan cinta kasih, kami sungguh bersyukur untuk penyertaan-Mu yang begitu sempurna dalam kehidupan kami. Di saat yang baik ini yang Engkau anugerahkan bagi kami rindu untuk belajar lagi dari firman-Mu. Kami hendak membaca dan merenungkan, biarlah hikmat surgawi Tuhan anugerahkan bagi kami. Pakai hamba-Mu Tuhan untuk menyampaikan kebenaran firman, sehingga kami semakin hari semakin hidup berpadanan sesuai dengan kehendak firman-Mu, dan hidup kami semakin dituntun untuk melakukan apa yang berkenan kepadamu. Karena itu bersabdalah ya Tuhan Allah, kami sambut pemberitaan firman. Amin. Firman Tuhan yang akan menjadi perenungan yaitu dalam kitab Perjanjian Lama, Ulangan pasal 31 ayat 9 sampai ayat 13 dengan judul Pembacaan Hukum Taurat setiap 7 tahun. Setelah hukum Taurat itu dituliskan Musa, maka diberikannya kepada imam-imam Bani Lewi yang mengangkut tabut perjanjian Tuhan dan kepada segala tua-tua Israel. Dan Musa memerintahkan kepada mereka demikian: pada akhir 7 tahun, pada waktu yang telah ditetapkan dalam tahun penghapusan hutang, yakni hari raya Pondok Daun, apabila seluruh orang Israel datang menghadap hadirat Tuhan Allahmu di tempat yang akan dipilihnya, maka haruslah engkau membacakan hukum Taurat ini di depan seluruh orang Israel. Seluruh bangsa itu berkumpul, laki-laki, perempuan, dan anak-anak, dan orang asing yang diam di dalam tempatmu, supaya mereka mendengarnya dan belajar takut akan Tuhan Allahmu, dan mereka melakukan dengan setia segala perkataan hukum Taurat ini, dan supaya anak-anak mereka yang tidak mengetahuinya dapat mendengarnya dan belajar takut akan Tuhan Allahmu selama kamu hidup di tanah kemana kamu pergi menyeberangi sungai Yordan untuk mendudukinya. Demikian jauh pembacaan Alkitab. Tema perenungan saat ini, mendengar firman agar hidup takut akan Tuhan. Saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, hukum Taurat adalah kumpulan aturan, ketetapan, dan perintah Tuhan yang diberikan kepada Nabi Musa di Gunung Sinai. Hukum Taurat ini menjadi pedoman utama bagi umat Israel dalam menjalani kehidupan. Sebelum sisa-sisa Israel menyeberangi sungai Yordan, Musa menugaskan kepada imam-imam Bani Lewi karena mereka yang membawa tabut perjanjian Tuhan, dan kepada tua-tua Israel sebagai pemimpin umat untuk membacakan hukum Taurat yang ditulisnya di hadapan seluruh umat Israel, yaitu pada akhir tiap-tiap 7 tahun, pada waktu yang telah ditetapkan dalam tahun penghapusan hutang, tepatnya pada hari raya Pondok Daun, apabila seluruh Israel datang menghadap hadirat Tuhan Allah di tempat yang dipilihnya. Hari raya Pondok Daun dalam bahasa Ibrani Sukkot atau perayaan Tabernakel adalah perayaan pengucapan syukur bagi Israel atas hasil panen yang dirayakan selama 7 hari pada bulan purnama, yaitu di antara bulan September dan Oktober, di mana para petani akan membawa hasil panen mereka ke Yerusalem untuk bersyukur kepada Tuhan. Musa pada saat itu berusia 120 tahun, dan ia sendiri tidak diperkenankan Tuhan untuk memasuki tanah Kanaan. Ia hanya bisa memandang tanah Kanaan dari atas Gunung Nebo. Musa tidak diizinkan Tuhan untuk masuk tanah perjanjian sebab
ia pernah berubah setia dan tidak menghormati kekudusan Tuhan di hadapan orang Israel. Karena itu kepemimpinan Musa digantikan oleh Yosua. Karena semua dari generasi tua Israel yang berusia 20 tahun ke atas yang keluar dari tanah Mesir, hanya Yosua dan Kaleb yang dilayakkan Tuhan untuk menginjakkan kaki ke tanah perjanjian. Nah, pemberian hukum Taurat kepada bangsa Israel begitu penting. Itulah sebabnya Musa memerintahkan seluruh umat Israel, baik laki-laki, perempuan, anak-anak, bahkan orang asing yang tinggal di Israel tanpa terkecuali. Mereka harus berkumpul untuk mendengar pembacaan hukum Taurat dengan maksud agar hukum Taurat terus didengar dan tetap terpelihara dari generasi ke generasi. Sebab hukum Taurat berisi petunjuk dan aturan-aturan yang bertujuan agar supaya umat Tuhan senantiasa hidup takut akan Tuhan dan taat kepada perintahnya. Saudaraku yang diberkati Tuhan, hukum Taurat tidak memiliki peran untuk membenarkan manusia dari dosa, melainkan untuk mendidik dan mengajar orang percaya melakukan segala ketetapan dan perintah Tuhan, dan supaya semakin hidup dalam kasih Tuhan serta berperilaku baik dan teratur. Oleh sebab itu hukum Taurat yang kita kenal ke-10 firman akan tetap menjadi pedoman yang sakral dan tetap relevan dari waktu ke waktu sepanjang masa. Firman Tuhan adalah pedoman dalam menjalani hidup. Firman Tuhan menjadi penuntun agar kita tidak salah melangkah. Firman Tuhan juga sebagai cermin kehidupan yang akan menunjukkan kesalahan kita dan menuntun kita kembali pada jalan kebenaran. 2 Timotius 3 ayat 15 sampai 17, Rasul Paulus berkata, "Kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik." Pemahaman yang benar akan firman Tuhan akan mempengaruhi cara pandang dan sikap hidup kita. Karena itu kita harus memperbiasakan membaca Alkitab setiap hari. Jadikan firman Tuhan sebagai kebutuhan pokok atau yang utama dalam hidup beriman kita, agar pikiran kita selalu diperlengkapi oleh kebenaran firman. Karena tidak dapat dipungkiri, saudara-saudara, tantangan zaman dalam perkembangan teknologi di era digital, semakin banyak orang, mulai dari anak-anak kecil, orang-orang muda, orang dewasa, bahkan orang tua lanjut usia, tidak ketinggalan, lebih cenderung tertarik mendengarkan informasi, berita, atau berbagai tontonan, atau asik menghabiskan waktu di media sosial, gadget dengan berbagai aplikasi jejaring internet seperti Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, dan lain sebagainya, daripada membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Tanpa disadari semakin banyak waktu tersita dengan hal-hal yang sia-sia. Begitu sulitnya meluangkan waktu untuk berdoa, membaca firman. Bahkan ironisnya, banyak orang yang terlalu sibuk dengan pekerjaan sehingga dengan berbagai alasan tidak ada waktu lagi untuk bersekutu beribadah kepada Tuhan. Menjadi pribadi yang enggan bersosialisasi, bahkan terkadang jam-jam kerja tersita hanya karena kecanduan gadget. Hubungan keluarga
menjadi renggang, menjadi jauh, karena masing-masing anggota keluarga ketika berada di dalam rumah pun semua sibuk dengan gadget masing-masing. Ini tantangan terbesar di era kecanggihan teknologi sekarang ini. Sehingga firman Tuhan ini kembali mengingatkan kita sebagai orang percaya, sebagai keluarga-keluarga Kristen, kita bertanggung jawab untuk membangun generasi yang mencintai Tuhan dan firman-Nya. Sebab mendengar firman akan membawa kita pada hidup takut akan Tuhan. Karena itu hendaklah membaca firman Tuhan menjadi gaya hidup orang percaya. Tuhan mengutus hamba-hamba Tuhan, para pelayan Tuhan untuk dipakai memberitakan firman Tuhan, mengajar dan menyampaikan Injil Kristus, menyampaikan firman Tuhan. Karena itu ketika kita diberikan kepercayaan oleh Tuhan, setialah dan beritakanlah kabar baik, kabar sukacita. Sampaikan firman dimanapun dan kapanpun, beritakanlah firman. Tetapi juga orang tua adalah perpanjangan tangan Tuhan untuk mewariskan nilai-nilai kebenaran dan kebaikan, nilai-nilai Kristiani lewat cara hidup yang patut diteladani, yaitu hidup takut akan Tuhan. Orang tua bertanggung jawab untuk membacakan, memberitakan, dan mengajarkan firman Tuhan kepada anak-anak. Jangan kita hanya sibuk dengan gadget kita masing-masing, tetapi belajarlah firman melalui pembacaan Alkitab. Membaca, mendengar firman Tuhan yang rutin akan menolong kita untuk semakin mengenal Allah dengan segala perbuatannya. Tumbuhkanlah kecintaan membaca dan merenungkan firman Tuhan di dalam keluarga kita dan kepada anak-anak kita. Hal ini tentunya dimulai dari orang tua yang memberi teladan dengan mengajak anak-anak rajin membaca dan mendengar firman Tuhan, rajin beribadah. Sesibuk apapun kita, mari kita memperbiasakan setiap hari ada waktu kita luangkan untuk membaca dan mendengar firman Tuhan. Sarana kecanggihan teknologi yang diberikan Tuhan jangan hanya kita pergunakan untuk mendapatkan informasi atau sekedar chatting-chattingan, sekedar kita pergunakan untuk alat kerja atau sekedar hiburan, tetapi manfaatkanlah, gunakanlah juga untuk pertumbuhan iman kita. Kita bisa membaca Alkitab dan renungan-renungan firman Tuhan lewat platform Google. Kita bisa mengakses dan mendengar berbagai video bacaan Alkitab dan khotbah-khotbah dari banyak hamba Tuhan lewat platform YouTube, Facebook, TikTok, dan lain sebagainya. Sesungguhnya teknologi adalah sarana yang dapat memberikan kemudahan bagi kita dalam berbagai hal, termasuk juga untuk membaca dan mendengarkan firman Tuhan dimanapun dan kapanpun. Entahkah kita di rumah, di sekolah, di tempat kerja, pada saat jam-jam istirahat, ataupun di rumah makan, bahkan dalam perjalanan pun, dengan mudah kita bisa mengakses dan membaca, mendengar firman Tuhan. Kebiasaan ini dapat membangun kesadaran kita untuk setia membaca Alkitab, merenungkan firman Tuhan, supaya kita dituntun untuk hidup dalam kebenaran Tuhan. Keluarga harus selalu mengajarkan dan memperdengarkan firman Tuhan berulang-ulang untuk membangun generasi yang tetap setia dan taat kepada Allah. Meskipun keluarga adalah kelompok sosial yang paling kecil, tetapi dapat memberi dampak besar bagi lingkungan sekitar karena dapat menghasilkan generasi yang berkualitas yang takut akan Tuhan Allah. Orang yang senantiasa hidup berpegang pada ketetapan firman Tuhan akan diberkati untuk menjadi berkat juga bagi orang lain. Ulangan pasal 28 ayat 1 dan 2 berkata,
jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Demikian juga kitab Yosua pasal 1 ayat 8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Saudaraku yang dikasihi diberkati Tuhan, betapa pentingnya firman Tuhan untuk kita baca, dengar, renungkan, dan melakukan dengan taat dan setia, agar kita hidup takut akan Tuhan. Iman kita semakin berakar kuat, semakin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Kita semakin bertambah hikmat dari Tuhan, sehingga kemanapun kita melangkah, berjuang, kita bergaul, di mana kita bekerja, berkarya, mengabdi dan melayani, kita akan menjadi pribadi-pribadi yang kuat, teguh dalam iman, menjadi pribadi yang tahan uji, untuk tetap bertindak hati-hati, mawas diri, dan selalu hidup takut akan Tuhan. Dengan demikian, meskipun dunia dan zaman berubah, tetapi iman kita kepada Tuhan tidak akan berubah, tetap terpelihara dengan hidup taat dan setia, terus membangun hubungan yang dekat dengan Tuhan. Dan kunci untuk mengalami kebaikan Tuhan adalah hidup takut akan Tuhan. Orang yang hidup takut akan Tuhan pasti akan berusaha melakukan kehendak firman-Nya. Orang yang hidup takut akan Tuhan tidak akan pernah meninggalkan Tuhan, dan sebaliknya juga tidak akan pernah ditinggalkan oleh Tuhan. Dan janji Tuhan bahwa orang yang hidup takut akan Tuhan dan mengasihi Tuhan akan menikmati berlimpah susu dan madu yang tak ternilai harganya. Artinya kasih setia Tuhan, kebaikan dan kemurahan Tuhan, berkat-berkat Tuhan akan mengalir dalam setiap proses kehidupan, baik secara pribadi dan keluarga-keluarga kita. Terpujilah Kristus. Amin.